Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Prodi Ilmu Kelautan dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Martin Balikdiwa, Makassar. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah biokimia dasar, yakni menjelaskan materi melalui video. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yakni Hairul Nikmasai sendiri, Dewa Agung Sultan, Elmina Priyanti Agusma, Dimas, dan Catur Aji Nugroho. Nah, materi yang akan kami jelaskan yakni materi tentang metabolisme karbohidrat dari dosen pengampu Ibu Triwidayati Putri, SSI, MSI. Nah, apa sih itu karbohidrat? Kata karbohidrat berasal dari kata karbo dan air. Kata sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid atau disebut dengan pilihidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton yang disebut dengan polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertiannya, karbohidrat terdiri atas atom CH dan O. Adapun rumus umum dari karbohidrat ialah CnH2O, N atau CnH2ON. Halo, saya Catur Aji Nugroho. Fungsi karbohidrat. Jadi, fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek. Gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka mencegah atau pati untuk tumbuh dan glikogen untuk hewan dan manusia, dan fungsi lainnya sebagai komponen struktur sel. Halo, saya Dimas. Klasifikasi karbohidrat. Jadi, karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, urutan rantai karbon, lokasi gugus karbonil dalam kurung C sama dengan O, serta stereokimia. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu pertama, monosakarida, terdiri atas 1 unit gula. Kedua, disakarida, terdiri atas 2 unit gula. Ketiga, oligosakarida, terdiri atas 3-10 unit gula. 4, polisakarida, terdiri atas lebih dari 1 unit gula. Halo, saya Elmina Priyanti Agusma. Jadi, penggunaan rantai karbohidrat menggunakan glukosida metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan metabolisme yang mencakup sintesis anabolisme dan pengurai katabolisme molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Karbohidrat dikatabolisir menjadi energi jika berbentuk monosakarida. Energi yang dihasilkan berupa adenosin trifosfat. Glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam bentuk glukosala massa karbohidrat makanan diserap ke dalam aliran darah atau ke dalam bentuk glukosala karbohidrat dikonversi dalam hati, serta dari glukosala semua bentuk karbohidrat lain dalam tubuh dapat dibentuk. Halo, saya Dewa Agung Sultan. Jadi, proses metabolisme karbohidrat. Jadi, peran utama karbohidrat dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Glukosa peranan sentral dalam metabolisme karbohidrat. Glukosa yang diserap dari pencernaan makanan dibawa dari darah menuju ke seluruh sel tubuh. Dalam sitoplasma, glukosa akan mengalami glikolisis, yaitu peristiwa pemecahan gula hingga menjadi ATP. Ada 2 jalur glikolisis, yaitu jalur biasa untuk aktivitas atau kegiatan hidup yang biasa disebut normal dengan hasil ATP terbatas, dan glikolisis jalur cepat
yang dikenal dengan jalur Meyerhof untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas kerja keras. Misalnya cepat, jalur ini memberikan hasil asam laktat yang bila terus bertambah dapat menyebabkan terjadinya asidosis laktat. Hasil oksidasi glukosa melalui glikolisis akan dilanjutkan dengan siklus Krebs yang terjadi di bagian matris mitokondria. Adapun jenis-jenis karbohidrat, yang pertama itu ada karbohidrat sederhana yang terbagi atas 4. Yang pertama itu monosakarida C6H12OH6. Itu merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Monosakarida berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks fatty atau selulosa. Contoh dari monosakarida ini ialah heksosa. Yang kedua disakarida C12H22O11. Itu merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Disakarida ini mempunyai rasa yang manis dan cepat larut dalam air. Contohnya adalah laktosa atau gabungan antara glukosa dan fruktosa, dan maltosa atau gabungan antara dua glukosa. Yang ketiga polisakarida C6H11O5. Itu merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Polisakarida umumnya tidak berasa atau pahit dan sifatnya itu sukar larut dalam air. Contohnya aluminium dari 60-300 gugus gula berupa glukosa, glikogen atau gol otot. Yang keempat yaitu oligosakarida, merupakan karbohidrat yang bisa dibilang hidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida. Contohnya adalah maltosa. Dan yang kedua yaitu karbohidrat kompleks, merupakan karbohidrat yang terbentuk hampir lebih dari 20.000 unit molekul monosakarida, terutama glukosa. Karbohidrat ini merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia, ialah fatty atau starch. Pembagian metabolisme karbohidrat. A. Glikosilisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam privat atau asam laktat. Apabila glikosilisis terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Apabila dalam keadaan aerobik menjadi asam privat dengan 8 ATP. B. Glikogenesis adalah pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Glikogenesis merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Unsur ini terdapat dalam hati 6%, otot jarang melampaui 1%. C. Glikogenolisis. Dalam glikogenolisis, glikogenolisis yang disimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Glikogenolisis diatur oleh hormon glukogen yang disekresikan pankreas dan epinefrin yang diekskresikan kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase atau menghentikan glikogenesis. D. Glikoneogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Glikoneogenesis sangat penting untuk menyediakan glukosa apabila dalam diet tidak mengandung cukup karbohidrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Pertama, pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis atau EMP, SONT, dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glikogenesis dan glikogenesis meningkat.
Kedua, pada makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim glikosolisis atau EMP, SAUNT dan glikosolisis meningkat, sedangkan aktivitas utama glikoneogenesis dan glikogenesis menurun. Fungsi karbohidrat yaitu yang pertama, fungsi utamanya sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga, membantu metabolisme lemak dan protein, dengan demikian dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Yang terakhir, di dalam hepat berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksin tertentu. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan selanjutnya dari respirasi seluler. Siklus Krebs adalah reaksi antara asetil koenzim asetil dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Disebut siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil koenzim asetil dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Pertama, fungsi siklus Krebs merupakan jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein akan dimetabolisme menjadi asetil koenzim asetil. Tujuan dari siklus Krebs ini yang pertama itu menjelaskan reaksi-reaksi metabolik akhir yang umum terdapat pada jalur biokimia utama, katabolisme tenaga. Yang kedua, menggambarkan bahwa CO2 tidak hanya merupakan hasil akhir metabolisme, namun dapat berperan sebagai zat, misalnya melalui proses lipogenesis. Dan yang ketiga, mengenai peran sentral mitokondria pada katalisis dan pengendalian jalur-jalur metabolik tertentu. Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi. Dari siklus Krebs ini, setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk akan menjalani rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Nah, itulah tadi penjelasan materi